Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Kita mau terus saudaraku di dalam seri Kingdom Apprenticeship. Nah saudara, kita mau terus belajar dari Kristus. Nah kita sudah sebelumnya diingatkan bahwa belajar dari Kristus itu adalah saudaraku salah satu yang paling penting, kita belajar dari firman-Nya. Karena Kristus saudara selalu berbicara kepada kita dan mengajar kita melalui firman-Nya, saudara. Ya, memang Kristus bisa berbicara kepada kita, saudara, ya, sesuatu yang spontan yang Dia sampaikan lewat Roh Kudus kepada kita, saudara. Tetapi kalau kita lihat selalu, saudaraku, suara Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudaraku, seringkali Roh Kudus ya mengingatkan kita akan firman yang Yesus sampaikan, saudara. Nah, kita lihat ini di dalam saudara Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, tugas Roh Kudus di dalam diri kita adalah saudara mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Ya. Dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan Yesus ya kepada murid-muridnya, saudaraku, waktu itu. Ya, berarti Roh Kudus akan mengingatkan saudara kita ajaran-ajaran Yesus kepada para rasul, kepada murid-murid Kristus, saudara. Jadi Roh Kudus berbicara kepada kita dengan cara apa, saudara? Dia mengingatkan semua perkataan-perkataan Yesus, firman Tuhan kepada kita, saudara. Jadi itulah caranya Roh Kudus berbicara kepada kita, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Nah, ada orang, saudara, ya, dia hanya mengandalkan, ya, saya mau dengar suara Tuhan, tapi dia, saudara, mau mendengar suara Tuhan yang apa, saudara, ya, yang di luar firman Tuhan. Wow, tidak bisa, saudara, ya. Suara Tuhan itu selalu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kalaupun dia menyampaikan sesuatu, itu harus sesuai firman Tuhan. Ya, misalnya kalau Tuhan ya berbicara kepada kita, suruh kita melanggar firman Tuhan, itu jelas bukan suara Tuhan. Tapi sebenarnya, saudara, Roh Kudus lebih banyak mengutip firman yang, saudaraku, sudah kita pelajari, kita renungkan, saudara. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan akan firman Tuhan, mengingatkan kita akan pengajaran Tuhan Yesus, saudara. Nah, itulah paling sering Tuhan akan berbicara kepada kita setiap hari, saudara. Berbicara kepada kita setiap hari lewat firman Tuhan yang Dia ingatkan. Nah, makanya, saudara, kita harus membaca firman Tuhan, harus merenungkan firman Tuhan, harus, saudara, menghafalkan firman Tuhan. Ya, kita harus, bagian kita adalah menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Nah, kalau kita, saudara, lakukan itu, nanti Roh Kudus, saudaraku, ya bisa, ya, lewat urapannya dia mengingatkan kita akan firman itu, saudara. Itulah suara Tuhan buat kita, saudara. Ya, nah, itu yang disebut pedang roh. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat 17, saudara. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah itu disebut pedang roh. Rohnya huruf besar, saudara. Ya, jadi ini pedangnya siapa?
pedangnya Roh Kudus. Ya, bukan pedang rohani, saudara, tapi pedang Roh Kudus, bukan pedangnya kita, tapi pedangnya Roh Kudus, saudara. Jadi, buat apa Roh Kudus punya pedang, saudara? Nah, Roh Kudus punya pedang, saudara, supaya dia bisa berperang bagi kita, saudara. Supaya dia bisa lindungi kita, supaya dia bisa, saudara, ya, berperang melawan musuh-musuh kita untuk kita, saudara. Karena Roh Kudus penolong kita, kan? Nah, jadi saudara-saudara, makanya dia harus punya pedang untuk membela kita. Nah, pedangnya itu disebut firman Allah. Nah, jadi saudara, kita harus sediakan pedangnya. Bagian kita menyediakan pedangnya, saudara. Bagian Roh Kudus, dia menggunakan pedang itu, saudara, untuk apa? Membela kita, melindungi kita, menolong kita. Ya, nah, kalau kita malas baca firman, kita nggak, ya, membaca firman, merenungkannya, menghafalnya, menyimpannya di dalam hati kita, maka Roh Kudus juga, saudaraku, waktu dia mau ambil pedangnya, nggak ada pedangnya, ya. Musuh datang misalnya, saudara, mau menyerang kita, Roh Kudus cabut pedangnya, cuman gagangnya, tidak ada apa, saudaraku, isinya, ya. Atau dicabut tumpul, saudara, ya. Atau dicabut pedangnya, saudara, ya, nggak siap. Apa yang terjadi, saudara? Makanya kita nggak bisa dibela oleh Roh Kudus. Ya, makanya Roh Kudus itu, saudara, akhirnya kelihatannya, ya, tidak bekerja dalam diri kita, tidak berkuasa sepertinya, saudara. Kenapa? Bukan karena Roh Kudus tidak berkuasa, karena kita tidak siapkan pedangnya Roh Kudus, saudara. Jadi, bukan Roh Kudus yang siapin, saudaraku, pedang itu buat kita. Kita yang harus siapin. Ya, makanya, saudara, kita mesti baca firman. Ya, nah, ada orang mau dengar suara Tuhan, tapi nggak pernah mau baca firman, saudara. Tidak bisa. Ya, makanya, saudara, dia nantinya, saudara, dia dengar sesuatu yang nggak jelas, nggak bisa diuji. Wah, ternyata nggak sesuai firman Tuhan, dan juga, saudaraku, itu, ya, bukan firman Tuhan. Nah, Tuhan mau kita, saudara, renungkan terus-terusan firman Tuhan itu, saudara. Ya, simpen di hati kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita punya pedang roh. Wah, sehingga nanti Tuhan bisa pakai firman yang kita simpan itu, saudara, untuk berbicara baik kepada kita maupun untuk orang lain, saudara. Ya, nah, kita bisa lihat contoh ini, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 29, kemudian kita lanjut ayat 34 dan 35. Ini cerita tentang Filipus dan Sida-Sida dari Ethiopia itu. Nah, satu kali Filipus, saudara, ya, sehabis dia melayani, saudara, ya, kemudian dia lagi jalan sendirian. Tiba-tiba ayat 29, lalu kata Roh kepada Filipus. Roh Kudus bisa berbicara, saudara. Kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, inilah suara Roh Kudus, saudara, yang menuntun kita tiap hari. Jadi Roh Kudus bisa berbicara di dalam hati kita, saudara. Ya, dia berbicara gini, ya, pergilah ke situ, dekatilah, ya, kereta itu. Dia ngomong sama Filipus seperti itu, saudara. Jadi Tuhan juga bisa, saudaraku, ngomong di hati kita. Roh Kudus berbisik di hati kita, ya, lakukan ini, lakukan itu, ya, bisa. Ini tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Dia bisa berbicara lewat suara di dalam hati kita dan di pikiran kita, saudara. Nah, tapi kita nggak boleh bergantung hanya kepada itu, saudara. Ya,
lebih banyak Tuhan berbicara kepada kita. Dia apa, saudara? Mengutip firman. Ya, dia, saudaraku, mengingatkan kita akan firman. Nah, ayat 34, saudara. Ini sebelum saya bahas ini, rupanya dia disuruh mendekati kereta itu karena di situ, saudaraku, ada siapa, saudara? Karena di situ ada sida-sida yang sedang juga disiapkan oleh Roh Kudus. Dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Ya, Yesaya 53 ya, tentang hamba yang menderita itu, saudara. Ya, ini sebenarnya nubuatan tentang Mesias. Yesus itu adalah Mesias yang menderita, mati di kayu salib, saudaraku, buat dosa-dosa kita. Nah, waktu sida-sida ini digerakkan oleh Roh Kudus membaca ini, saudara, dia belum ngerti apa artinya, saudaraku, kitab Yesaya itu, saudara. Khususnya ya pasal 53 ini. Nah, lalu saudara, ya, maka Tuhan menggerakkan Filipus mendekati kereta itu, ya. Nah, kemudian saudara, ya, Filipus tanya, "Bapak ngerti nggak kira-kira, ya? Bapak ngerti nggak ayat ini artinya apa?" "Oh, nggak ngerti," katanya. "Ayo duduk, terangkanlah kepada aku," katanya, ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ayat 34 dibilang begini, "Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, 'Aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi berkata demikian?' Ya, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Nah, ayat 35, "Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu, ia memberitakan Injil Yesus Kristus kepadanya." Nah, sida-sida ini nggak ngerti, saudara. Ya, karena apa, saudara? Dia, ya, saudara, belum pernah dengar ini, saudara, dijelaskan. Nah, waktu itu, saudara, akhirnya Filipus bisa menjelaskan siapa yang dimaksud dalam Yesaya 53 ini. Ya, kenapa? Karena Filipus udah pernah membaca itu, merenungkan itu, bahkan, ya, saudara, dia mungkin udah hafal dan dia menyimpan di dalam hatinya, sehingga Roh Kudus mengingatkan dia, saudara. Sehingga dia bisa menerangkan kepada siapa, saudara? Kepada Filipus ini. Nah, itulah pedang roh, saudara. Jadi Roh Kudus mengutip ayat itu, saudara, mengingatkan firman Tuhan kepada Filipus sehingga dia sampaikan kepada, saudaraku, sida-sida ini. Bukan hanya itu, ya, akhirnya, saudaraku, berdasarkan firman ini dia memberitakan Injil kepada siapa, saudara? Sida-sida ini. Akhirnya sida-sida ini diselamatkan, saudara. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi mari, saudara, ya, kita mau sama-sama, saudaraku, kalau mau dengar suara Tuhan, kita mesti renungkan firman Tuhan, saudara. Ya, nah, sebelum merenungkan tentu kita perlu membacanya. Baca ulang-ulang. Kemudian setelah itu, saudara, renungkan ulang-ulang. Setelah itu, saudara, hafal. Perlu ulang-ulang. Setelah itu simpen di hati kita, saudara. Nah, itu pedang roh. Kalau kita udah simpen, saudara, ya, nanti Roh Kudus menggunakan, saudaraku, ayat-ayat itu, kebenaran itu, firman Tuhan itu, ya, untuk membela kita. Ya, dia akan, saudara, mengingatkan kita akan firman itu sehingga waktu kita mengalami masalah, mengalami pencobaan, mengalami tantangan, kita sedang dicobai, saudaraku, oleh si jahat, atau kita sedang, saudaraku, ya, mendapat serangan dari kuasa gelap, kita bisa menang, saudara. Ya. Nah, saya kasih contoh, beberapa contoh, saudara. Ya. Satu kali saya terus apal Kolose 3 ayat 1 sampai 3, saudara. Ya, Kolose 3 ayat 1 sampai 3 itu, ya, berbicara tentang apa, saudara? Sebab jikalau kamu jadi
Jikalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ya, dikatakan saudara, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Ya, sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, nah, saudara, waktu itu saya renungkan ayat ini terus-terusan. Ya, wow, ternyata Tuhan, ya, saya mesti mencari perkara-perkara yang di atas. Di atas ini artinya di alam roh, ya, bukan di atas jauh nun di sana, saudara. Tapi saya mesti terus mencari perkara-perkara di atas, yaitu dunia roh. Ya, saya mesti terus, ya, bahkan berpikir tentang hal-hal yang di atas, yang di dunia roh. Ya, sebab, ya, hidup saya ada di situ. Ya, dan Kristus ada di situ bersama dengan saya. Ya, saya bersama dengan Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, posisi rohani bersama Kristus. Saya renungkan, wow, hidup saya itu sudah mati, ya. Dan hidup saya yang baru ini hidup yang baru, hidup yang berbeda, hidup yang luar biasa. Ya, hidup seperti Kristus. Ya, saya renungkan itu terus, saudara. Nah, waktu saya renungkan, bukan hanya baca, renungkan ulang-ulang, simpen di hati saya. Nah, satu saat, saudara, saya ngalamin pencobaan. Ya, saya ngalamin apa, saudara? Ya, diuji, ada ujiannya, saudara. Ya, dengan istri saya konflik. Nah, waktu saya konflik itu, saudara, muncul sifat kebiasaan lama saya, saudara. Ya, kalau saya dikritik, saudara, saya nggak suka dikritik. Ya, saya suka balas mengkritik. Ya, kalau saya dikritik, saya kesel, saya marah. Kemudian, saudara, kata-kata saya jadi lebih lebih menusuk lagi. Nah, tiba-tiba, saudara, karena ayat itu terus saya renungkan, saudara, ya, apa yang terjadi? Tiba-tiba waktu saya ngadapin tantangan, saudara, ya, saya konflik, muncul ayat itu, saudara, tiba-tiba. Ya, kan kamu sudah mati dan hidup kamu, ya, yang ada sekarang ini adalah hidup yang baru, hidup bersama Kristus. Kristus yang hidup di dalam kamu. Ayat itu dikutip, saudaraku, oleh Roh Kudus, diingatkan. Nah, waktu saya diingatkan ayat itu, saudara, tiba-tiba saya seperti dapat kekuatan. Iya ya, kan saya sudah mati. Ya, kalau saya sudah mati, ya, masa kayak begini reaksinya? Ya, tiba-tiba kebenaran itu, saudara, membuat saya, saudara, bisa menang. Saya bisa mati terhadap ego saya waktu itu. Wow, saya bilang, kan saya sudah mati ya bersama Kristus. Hidup saya yang baru kan hidup yang berbeda. Bukan hidup seperti ini yang sombong, tidak mau dikritik, tidak mau dikasih masukan. Tiba-tiba itu ayat, saudara, ya, menjadi pencerahan buat saya, saudara. Itulah pedang roh, saudara. Dan akhirnya, saudara, saya bisa mereda, saya bisa nggak marah, saya bisa, saudaraku, die to self, mati terhadap ego saya. Dan waktu saya mati terhadap ego saya, yang keluar adalah kehidupan Kristus, saudara. Ya, saya bisa saudaraku, beresponnya akhirnya baik. Ya, saya tidak marah, saya tidak kritik balik, saya bisa terima apa yang jadi masukan, saudara, buat saya. Nah, itu contohnya, saudara. Ya, kita mempraktekkan apa itu, saudara. Ya, memiliki pedang roh dalam diri kita. Nah, contoh lain lagi, saudara. Ya, kemarin di CG ada satu orang, saudara. Ya, saya nggak perlu sebut namanya. Dia ternyata, saudara, terlibat sebelum dia percaya Tuhan sungguh-sungguh, ya, dia terlibat dalam kuasa gelap yang sangat mengerikan, saudara. Ya, dia terlibat semacam saudaraku, ajaran,
ya, okultisme yang sangat mengerikan, yang saudaraku mempunyai perjanjian darah dengan roh jahat, saudaraku, ya, mereka pokoknya saudaraku, ya, melalui ritual-ritual tertentu, kuasa kegelapan tinggal di dalam dia, saudara. Dan bukan hanya itu, saudara, dia menjadi orang yang, ya, saudaraku, bisa meramal, bisa membaca hidup orang. Bahkan saudara, dia bisa nyerang orang, ya, dengan kuasa kegelapannya itu. Bahkan dia kebal, saudara, ya, tidak bisa mati ditembak. Nah, kemudian dia ikut, saudaraku, ya, CG. Nah, waktu dia ikut CG ini, saudara, apa yang terjadi, saudara? Dia langsung lahir baru, saudara. Dia dengar firman, khususnya waktu dia mendengar tentang kuasa salib. Wah, dia, saudaraku, dia ngalami kelahiran baru, saudaraku. Waktu pelepasan, dia ngalamin kuasa, saudaraku. Dia mulai bermanifestasi dan kuasa kegelapan itu, saudaraku, mulai diusir, ya, keluar dari diri dia, saudara. Dan dia merasakan damai sejahtera. Ya, dia udah lahir baru, ada damai. Nah, tapi kita tahu, saudara, ya, setan kan selalu ingin balik lagi menguasai dia. Maka pulang dari CG, saudara, ya, dia, ya, mengalami lagi serangan dari kuasa gelap, saudara. Wow, kuasa gelap menguasai dia, ya, coba menipu dia. Ya, seperti saudaraku, dia itu masih sebelum lahir baru. Sehingga saudaraku, serangan ini menyebabkan dia, saudara, ya, seperti dikuasai oleh kuasa ini, saudara. Bahkan manifestasinya, saudaraku, adalah seperti anak-anak. Dan dia, saudaraku, nggak bisa lepas-lepas, saudaraku, dari kuasa ini. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara? Nah, kompaknya melayani dia. Ini dahsyatnya, saudara. 3 orang melayani dia, saudara. Selama 3 hari itu, tiba-tiba mereka layani, ya, belum terjadi apa-apa, saudara. Mereka diingetin ini. Hafal ayat ini. Renungkan ayat ini, ya. Baca ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 18. Ya, di sini dikatakan sebab orang yang lahir, ya, orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa lagi, dan anak Allah melindungi dia, ya, dan si jahat tidak dapat menjamah dia. Wow, dia apalin ayat ini, saudara. Ya, tentu sebelum hafal baca dulu, baca berulang-ulang, renungkan berulang-ulang, hafal ayat ini, simpan di hatinya, saudara. Dan dahsyat sekali, saudara. Nah, kuasa gelap yang di dalam, ya, udah menguasai dia itu, saudara. Mau coba menguasai dia lagi, saudara. Kalau bisa mau merasuki dia lagi, ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Dia renungkan ayat ini. Ya, dia terus confess ayat ini, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Waktu serangan itu datang, dia ucapkan firman ini, saudara. Roh Kudus, ya, saudaraku, menolong dia sehingga dia bisa mengucapkan ayat ini. Nah, waktu dia ucapkan ayat ini, ya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, dan itulah, saudaraku, kuasa pelepasan yang dahsyat sekali, saudara. Ya, dan hari itu, saudaraku, enggak pakai manifestasi yang aneh-aneh, saudaraku. Tiba-tiba peng, dia ngalamin pelepasan, saudara. Ya, dan kuasa gelap itu, saudara, nggak bisa lagi, ya, merasuki dia, menguasai dia, nggak bisa, saudara. Karena ayat itu bilang, saudara, ya, si jahat tidak dapat menjamah orang yang lahir baru. Wow, saudara. Nah, mesti direnungkin kebenaran ini. Baru kebenaran itu memerdekakan kita, saudara. Nah, luar biasa. Nah, saya mau ajak saudara, mari, saudara, kita dalam murid Kristus, pemagangnya Kristus, yang selalu belajar dari Kristus. Ingat, kita belajar lewat firman Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan. Tuhan memberkati.